Robi menutup laptopnya perlahan, setelah semalaman tenggelam dalam laporan kantor. Jam di dinding sudah menunjuk pukul 1:30 dini hari. Ia melirik ke arah kamar. Tempat Wulan sudah lama terlelap. Lelaki itu menghela napas panjang. Ada rasa lelah yang begitu menempel di tubuhnya, namun dalam hatinya hanya ada satu tujuan. Bekerja keras agar istrinya bisa hidup nyaman. Baginya, setiap peluh yang jatuh adalah bentuk cinta yang tidak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Di pagi hari, suasana rumah sederhana mereka kembali ramai. Wulan menyiapkan sarapan seadanya, sedangkan Robi sudah terburu-buru dengan jas kerjanya. Seperti biasa, hanya ada percakapan singkat sebelum Robi berangkat. "Aku pulang agak malam." "Yah," ucapnya sambil merapikan dasi. Wulan mengangguk, meski dalam hatinya berharap ada waktu lebih banyak untuk sekadar duduk bersama. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu Robi sedang mengejar mimpi yang juga untuk mereka berdua. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Robi berangkat pagi, pulang larut. Sementara Wulan menghabiskan waktunya sendirian di rumah. Kadang ia mengisi kesepian dengan menonton televisi, kadang dengan membuka media sosial, dan sesekali hanya menatap dinding kamar sambil merenung. Meski demikian, Wulan masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara, bahwa suatu saat nanti Robi akan punya lebih banyak waktu untuknya. Namun, tanpa mereka sadari, jarak kecil yang dibiarkan begitu saja, pelen-pelen mulai tumbuh di antara mereka. Robi yang sibuk mengejar masa depan, dan Wulan yang diam-diam merindukan kebersamaan, seakan hidup di dua dunia yang berbeda. Dan dari celah itulah, sebuah cerita tak terduga perlahan mulai terbentuk. Pagi di rumah kecil di pinggiran kota itu dimulai seperti biasa. Matahari baru saja merangkak naik, menembus celah tirai tipis ruang tamu. Aroma tumisan bawang dari dapur memenuhi udara. Wulan, dengan daster bunga sederhana, sibuk mondar-mondir menyiapkan sarapan. Tangannya lincah, memindahkan nasi hangat ke piring, menaruh telur dadar yang baru saja diangkat, lalu menata meja makan dengan hati-hati. Sementara itu, dari kamar terdengar suara Robi yang sedang merapikan dasinya. Ia berdiri di depan cermin, dengan mata sedikit sayu, jelas belum cukup tidur. Semalam ia baru pulang menjelang dini hari, tenggelam dalam tumpukan laporan di kantor. Tapi, pagi ini, tanpa banyak pilihan, ia kembali bersiap untuk rutinitas yang sama. "Bi, sarapannya sudah siap. Sebelum dingin, ayo makan dulu," panggil Wulan sambil menata 2 gelas air putih di meja. Robi melangkah keluar kamar. Jas kerjanya sudah melekat rapi di tubuh, meski wajahnya menyimpan kantuk yang belum terbayar. Ia duduk sebentar, mengambil sendok, lalu menatap istrinya. "Makasih, ya, kamu selalu bangun lebih pagi dari aku." Wulan tersenyum tipis. "Ya, harus dong, kalau nunggu kamu, bisa-bisa kita nggak pernah sarapan bareng." Robi terkekeh kecil. Ia mulai menyuap nasi dan telur, tapi gerakannya cepat, seperti orang yang dikejar waktu. Sesekali ia melirik jam di dinding. Wulan memperhatikan. Diam-diam, ada rasa yang sulit dijelaskan setiap kali melihat suaminya makan terburu-buru. "Kamu jangan terlalu capek, Bi. Semalam aku dengar kamu baru pulang jam 2. Kalau terus-terusan begini, nanti sakit," ucap Wulan dengan nada khawatir. Robi menelan suapan terakhirnya, lalu meletakkan sendok. "Aku nggak apa-apa, Lan. Semua ini kan buat kita juga. Aku pengen kamu hidup lebih enak. Kalau sekarang aku harus capek sedikit, nggak masalah." Jawaban itu membuat Wulan terdiam. Ia tahu Robi tulus. Ia tahu semua kerja keras itu memang demi kebaikan mereka. Tapi tetap saja, ada perasaan lain yang mengendap di hatinya. Perasaan rindu akan kebersamaan yang sederhana. Seperti sekadar duduk santai bersama tanpa dihantui pekerjaan. Robi bangkit, meraih tas kerjanya. "Aku berangkat dulu, ya, mungkin pulang agak malam lagi. Seperti biasa kan?" Wulan berusaha tersenyum. "Jaga kesehatanmu, Bi. Jangan terlalu dipaksa." Robi mendekat, menepuk lembut pundaknya, lalu berlalu keluar rumah. Suara motor menderu, meninggalkan Wulan sendirian di ruang makan yang masih berantakan. Piring-piring di meja seakan menjadi saksi bisu kebersamaan yang hanya singkat. Wulan menghela napas panjang. Ia membereskan meja, mencuci piring,
lalu duduk di ruang tamu. Televisi menyala, menampilkan berita pagi, tapi perhatiannya melayang entah kemana. Rumah itu terasa sepi. Begitu suara motor Robi menghilang di ujung jalan. Hari-hari Wulan sering berjalan seperti itu. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, lalu menjalani rutinitas rumah tangga seorang diri. Kadang ia menyibukkan diri dengan menyapu halaman, merapikan lemari, atau sekadar menyalakan musik agar rumah tidak terlalu sunyi. Namun, tetap saja ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh pekerjaan rumah semata. Siang itu, setelah selesai membereskan semuanya, Wulan duduk di teras rumah. Ia memandang jalan kecil di depan rumahnya. Sesekali menyapa tetangga yang lewat. Beberapa ibu rumah tangga mengajaknya ikut arisan minggu depan. Ia mengganggu, meski hatinya tidak terlalu bersemangat. Bukan karena ia tidak suka bersosialisasi, melainkan karena ia merasa tidak punya banyak cerita untuk dibagikan. Hidupnya seolah hanya berputar di sekitar rumah, tanpa banyak warna. Kalau saja Robi bisa pulang lebih cepat, mungkin aku nggak akan merasa sesepi ini, gumamnya pelan. Namun, Wulan segera menepis pikirannya sendiri. Ia merasa bersalah jika terlalu banyak menuntut. Bagaimanapun juga, ia tahu Robi bekerja keras demi dirinya. Ia hanya perlu lebih sabar. Begitu ia meyakinkan diri, malam harinya, suara motor Robi baru terdengar lagi, pukul 11 lebih. Wulan, yang sudah menunggu di ruang tamu, bergegas membuka pintu. Wajah Robi tampak letih, kemejanya kusut, dan matanya merah. "Kamu sudah makan malam?" tanya Wulan sambil membantu melepas jasnya. "Belum sempat," jawab Robi singkat. Wulan segera menyiapkan makanan yang sudah ia hangatkan sejak tadi. Ia menatap suaminya makan dalam diam, lalu mencoba membuka percakapan. "Besok Minggu, Bi, gimana kalau kita pergi sebentar, jalan-jalan? Gak usah jauh, ke taman kota saja." Robi mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. "Kalau nggak ada lemburan? Boleh, tapi aku nggak janji." "Ya, minggu ini target laporan lagi banyak." Wulan mengangguk, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ia tahu jawabannya akan seperti itu, tapi tetap saja hatinya terasa kosong. Setelah makan, Robi langsung masuk kamar dan tertidur tanpa banyak bicara. Wulan masih terjaga, menatap suaminya yang sudah terlelap. Dalam hati ia berkata lirih, "Aku bangga sama kamu, Bi. Tapi entah sampai kapan aku kuat menunggu kebersamaan kita yang selalu tertunda." Di luar, malam semakin larut, lampu-lampu jalan padam satu persatu. Di rumah itu, dua hati yang seharusnya saling mengisi perlahan berjalan di jalannya masing-masing. Tanpa mereka sadari, jarak kecil sedang tumbuh, pelan tapi pasti. Hari berganti hari, namun rutinitas di rumah Robi dan Wulan nyaris tak berubah. Setiap pagi Wulan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu menunggu Robi berangkat kerja. Setelah itu, ia sendirian lagi di rumah, menatap jam yang seakan berjalan lambat. Kadang Wulan mencoba mencari kesibukan. Ia menyalakan televisi untuk mengusir sepi, membuka media sosial, atau sekadar menata ulang perabot rumah yang sebenarnya sudah rapi. Tetapi semua itu terasa seperti menambal dinding retak. Sekilas menutupi, tapi tetap menyisakan kekosongan di dalam hati. Pernah suatu kali, Wulan sengaja menyiapkan menu makan malam yang cukup istimewa. Ia memasak sayur asam kesukaan Robi, ayam, goreng, dan sambal terasi. Harapannya sederhana, makan malam berdua yang tenang. Namun, saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, ia menerima pesan singkat dari Robi. "Lan, maaf ya, aku lembur lagi. Jangan tunggu aku. Makan duluan aja." Wulan menatap layar ponselnya lama sekali. Hatanya seperti diremas. Ia tahu pekerjaan Robi penting, tapi setiap kali menerima pesan seperti itu, rasanya ia hanya pelengkap dalam hidup suaminya, bukan prioritas. Malam itu, ia makan sendirian. Suapan terasa hambar, meski lauknya lengkap. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata dalam hati, "Dia bekerja keras untukku. Aku harus sabar." Namun, air matanya menetes juga tanpa ia sadari. Minggu yang seharusnya menjadi waktu beristirahat pun jarang bisa mereka nikmati bersama. Robi hampir selalu membawa pulang pekerjaan. Wulan kadang duduk di teras, memperhatikan pasangan lain berjalan-jalan,
dengan anak-anak mereka, atau sekadar berbelanja bersama di pasar. Ia membayangkan, andai saja Robi bisa meluangkan sedikit waktu untuknya. Betapa berharganya momen sederhana itu. Kenapa rasanya aku seperti hidup sendirian? Gumam Wulan lirih. Suatu sore, telepon genggam di tangannya ia buka. Melihat foto-foto lama, ada potret mereka saat baru menikah. Robi merangkulnya dengan senyum lebar. Wajah mereka penuh harapan akan masa depan. Ada juga foto saat mereka berbulan madu, tertawa lepas di pantai. Wulan tersenyum getir. Foto-foto itu seperti kenangan, semakin jauh dari kenyataan sekarang. Untuk mengusir rasa bosan, Wulan mulai lebih sering ikut kegiatan tetangga. Ia menghadiri arisan, senam pagi, bahkan ikut membantu acara kecil di lingkungan. Sekilas ia tampak ceria, bercengkrama dengan ibu-ibu lain, namun di balik senyumannya ada rasa iri setiap kali melihat Montemonia datang bersama suami masing-masing. "Lan, kamu gak ikut suamimu jalan-jalan?" tanya salah satu tetangga saat acara arisan. "Oh, Robi sibuk kerja." "Biasalah, lembur," jawab Wulan sambil tersenyum, berusaha menutupi rasa perihnya. Tetangga itu hanya mengangguk. Tidak ada yang salah dengan jawaban Wulan, tapi setiap kali ia harus menjawab seperti itu, hatinya terasa semakin kosong. Suatu malam, Wulan mencoba memberanikan diri berbicara pada Robi. Saat Robi pulang larut, ia menunggunya di ruang tamu. Setelah Robi selesai mandi dan duduk melepas penat, Wulan berkata pelan, "Bi, aku kangen sama kamu." Robi menoleh, sedikit terkejut. "Kenapa bilang begitu?" "Aku kangen ngobrol lama, jalan bareng, atau sekadar makan malam tenang." "Rasanya kita jarang banget punya waktu berdua." Robi tersenyum, meski matanya jelas lelah. "Aku ngerti Lan, aku juga kangen. Tapi kamu tahu sendiri pekerjaanku. Aku lagi ngejar target besar. Kalau ini tercapai, hidup kita akan lebih baik." Wulan terdiam. Jawaban itu sama seperti yang sudah sering ia dengar. Tidak salah, tapi juga tidak membuat hatinya lega. Ia ingin mengatakan, "Aku butuh kamu, bukan hanya hasil kerjamu." Tapi kalimat itu hanya berputar di kepalanya, tak sanggup keluar. Semakin lama, kesepian itu menjadi bagian dari hidup Wulan. Ia tidak lagi selalu menunggu Robi pulang, karena sudah tahu suaminya akan datang larut. Ia tidak selalu menyiapkan makan malam, karena sering berakhir basi. Yang ia lakukan hanyalah mengisi waktu dengan hal-hal kecil, membaca majalah, merajut, atau sekadar menggulir layar ponsel hingga larut. Malam, dalam diam, ia merasa seperti kehilangan teman hidup. Meski orang itu tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam. Malam-malam sunyi itu, Wulan sering menatap langit-langit kamar, sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut rumah tangga bahagia, atau aku hanya menipu diri sendiri dengan kata sabar. Waktu terus berjalan, dan jarak yang dulu tak terasa kini semakin nyata. Robi dengan dunianya yang sibuk, dan Wulan dengan kesepiannya yang kian menebal. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi seakan berjalan di jalannya masing-masing. Di lubuk hati, Wulan mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, kerinduan pada perhatian yang sederhana, dan kerinduan itu, tanpa ia sadari, akan menuntunnya pada pertemuan yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Siang itu udara terasa panas. Wulan baru saja kembali dari pasar kecil dekat rumah. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan, sayur, buah, dan beberapa kebutuhan dapur. Peluh menetes di dahinya. Langkahnya agak tergesa, karena matahari semakin terik. Saat ia melintasi jalan kecil menuju rumah, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria berperawakan tegap, dengan kemeja rapi. Wulan sempat melirik, tapi ia segera menunduk, tidak terlalu memperhatikan. Pria itu tampak sibuk menurunkan beberapa barang dari bagasi. Tiba-tiba, salah satu kantong plastik di tangan Wulan robek. Isinya beberapa buah tomat dan cabai berhamburan ke jalan. Wulan kaget, refleks jongkok untuk mengumpulkan belanjaannya. Biar saya bantu, Bu." Suara bariton pria itu terdengar jelas. Wulan menoleh, sedikit terkejut. Pria yang tadi keluar dari mobil itu kini ikut jongkok, membantu memunguti tomat-tomat yang menggelinding. Wajahnya terlihat ramah,
dengan senyum hangat yang membuat situasi canggung terasa lebih ringan. "Wah, terima kasih Mas. Kantongnya tiba-tiba jebol," kata Wulan canggung. "Nggak apa-apa, memang plastik sekarang gampang banget sobek," jawab pria itu sambil menyerahkan beberapa cabai yang berhasil ia pungut. Setelah semua terkumpul, pria itu berdiri dan memperhatikan Wulan sejenak. Maaf, saya belum kenalan. Nama saya Arman. Saya baru pindah ke rumah ujung jalan itu." Ia menunjuk sebuah rumah besar yang beberapa hari ini memang terlihat ramai direnovasi. "Oh, jadi Mas Arman yang baru pindah itu?" "Saya, Wulan. Rumah saya nggak jauh dari sini," jawab Wulan sambil menunjuk ke arah rumahnya. Percakapan sederhana itu berakhir dengan senyum. Wulan melanjutkan langkahnya, sementara Arman kembali ke mobil. Namun, entah kenapa, suara ramah dan sikap ringan pria itu menempel di benak Wulan lebih lama dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya, Wulan kembali berjumpa dengan Arman. Kadang saat ia berbelanja di pasar, kadang saat menyapu halaman, atau sekadar berpapasan di jalan kecil perumahan. Arman selalu menyapa dengan sopan, kadang dengan candaan ringan yang membuat Wulan tersenyum. "Bu Wulan, hati-hati bawa belanjaannya. Jangan sampai jatuh lagi, nanti saya harus jadi tim evakuasi tomat lagi," celetuk Arman suatu pagi. Wulan terkekeh, meski mencoba menahan diri agar tidak terlalu ramah. Ya, saya hati-hati." Kok ada sesuatu dalam cara Arman berbicara, ringan, penuh perhatian, tanpa terlihat berlebihan. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari Robi. Sore itu, saat Wulan sedang menyiram bunga di halaman, Arman tiba-tiba muncul dari arah rumahnya. Ia membawa sekeranjang mangga. "Bu Wulan, saya bawain mangga dari kampung. Baru dipetik kemarin," katanya sambil menyodorkan keranjang. "Oh, aduh, repot-repot sekali. Terima kasih Mas Arman," jawab Wulan kikuk. "Nggak repot kok, daripada busuk kalau kebanyakan. Lebih baik dibagi. Lagi pula tetangga harus saling berbagi, kan?" Wulan menerima mangga itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa menolak. Tapi dalam hatinya, ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. Setelah Arman pamit, Wulan menatap keranjang itu lama sekali. Ia merasa ada perhatian sederhana di sana, perhatian yang entah kenapa begitu hangat di hatinya. Malam harinya, Robi pulang larut. Seperti biasa, Wulan sudah menyiapkan makan malam, termasuk mangga yang tadi ia dapatkan. "Dari mana mangganya?" tanya Robi sambil mengambil sepotong dari tetangga baru. "Namanya Mas Arman. Rumahnya di ujung jalan," jawab Wulan santai. Robi hanya mengangguk, tidak menanggapi lebih jauh. Baginya, itu hal biasa. Namun, Wulan menyadari betapa berbeda reaksi suaminya dengan Arman. Robi menerima tanpa banyak kata. Sementara Arman selalu punya cara untuk membuat orang lain merasa diperhatikan. Hari berganti, interaksi kecil itu semakin sering terjadi. Wulan mulai terbiasa dengan sapaan ramah Arman, entah saat ia menyiram tanaman, berbelanja, atau bahkan ketika hanya lewat di depan rumah. Semuanya terasa wajar. Tapi diam-diam, ada ruang kosong di hati Wulan yang perlahan terisi. Ia tidak pernah berniat mencari perhatian pria lain. Namun, kesepian yang ia simpan begitu lama membuat setiap perhatian kecil terasa berharga. Dalam diam, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya sejak pertemuan tak terduga itu. Malam itu, saat Robi pulang dan langsung tidur tanpa banyak bicara, Wulan terjaga lebih lama. Ia menatap layar ponselnya, melihat daftar kontak. Jari-jarinya sempat berhenti di nomor baru yang belum lama ia simpan. Arman. Ia menghela napas, lalu mematikan ponsel. Ia tahu tidak seharusnya membuka ruang lebih jauh, tapi pikirannya terus melayang pada senyum ramah Arman dan caranya memberi perhatian. Sekecil apapun, kenapa aku merasa lebih dihargai oleh orang yang bahkan bukan siapa-siapaku? Gumamnya pelan, sebelum akhirnya terlelap dengan perasaan campur aduk yang sulit ia pahami. Sejak pertemuan pertama yang sederhana itu, nama Arman semakin sering muncul dalam kehidupan Wulan, entah disadari atau tidak. Setiap kali keluar rumah, entah untuk membuang sampah, menyapu halaman, atau sekadar membeli sayur di warung dekat ujung jalan, hampir selalu ada momen singkat bertemu dengannya.
Awalnya hanya sapaan sopan, pagi, bulan, atau candaan ringan soal belanjaan yang berat. Tapi semakin lama, percakapan mereka menjadi lebih panjang. Kadang, Arman menanyakan kabar. Kadang, ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai konsultan proyek yang sering berpindah kota. Wulan mendengarkan dengan seksama. Ada rasa kagum pada caranya bercerita, tenang, jelas, dan selalu diselipkan humor. Tak jarang, Wulan mendapati dirinya tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Wulan sedang menyapu halaman. Arman lewat dengan pakaian olahraga, sepertinya baru pulang jogging, rajin sekali. "Bu, kalau halaman saya sudah pasti penuh daun, malas rasanya mau nyapu," ujar Arman sambil berhenti sebentar. "Kalau nggak disapu, nanti makin numpuk. Lagian nggak ada kerjaan lain juga," jawab Wulan sambil tersenyum. "Wah, kalau gitu besok-besok saya pinjam tenaga Bu Wulan, ya, bisa hemat jasa tukang kebun," balas Arman dengan nada bercanda. Wulan terkekeh. Candaan sederhana itu membuatnya merasa lebih ringan. Ada kehangatan dalam percakapan singkat itu. Sesuatu yang tidak ia temukan dalam obrolan dengan Robi yang sering terlalu singkat dan terburu-buru hari-hari berikutnya. Wulan mulai terbiasa menerima perhatian kecil dari Arman. Suatu kali, saat hujan deras, Arman mengantarkan payung ke depan rumahnya. "Biar nggak kehujanan kalau mau ke warung," katanya ringan. Wulan berterima kasih, tapi setelah pintu tertutup, ia berdiri lama menatap payung itu. Perhatian kecil seperti ini membuat hatinya hangat, meski di sisi lain ia merasa bersalah. Malam harinya, ketika Robi pulang, Wulan sempat hendak menceritakan tentang payung dari Arman, tapi melihat wajah lelah suaminya yang langsung merebahkan diri di ranjang, kata-kata itu tertelan lagi. Interaksi mereka semakin berkembang. Sesekali Arman menawarkan untuk membantu membawakan belanjaan Wulan. Kadang mereka berbincang lebih lama di teras rumah Wulan, sambil membicarakan hal-hal sepele tentang cuaca, tentang makanan, bahkan tentang hobi masing-masing. "Aku suka sekali baca buku, Bu. Dari kecil sudah terbiasa." "Kalau ibu suka apa?" tanya Arman suatu sore. "Dulu aku suka menulis, Mas. Tapi sejak menikah, aku jarang sekali melakukannya lagi," jawab Wulan sambil menatap langit Seong Sekoli. "Kalau itu bisa bikin bahagia, kenapa ditinggalkan? Hidup terlalu singkat kalau kita hanya sibuk memikirkan orang lain, tapi lupa pada diri sendiri," kata Arman pelan. Kalimat itu menancap dalam di hati Wulan. Ia terdiam, memikirkan ucapannya lama sekali. Sementara itu, Robi tetap sibuk dengan pekerjaannya. Ia jarang ada di rumah saat Wulan butuh teman bicara. Bahkan ketika di rumah pun, pikirannya masih sering terikat dengan laporan dan target kantor. "Bi, aku tadi ketemu tetangga baru, namanya Mas Arman. Dia orangnya baik," kata Wulan suatu malam, mencoba membuka percakapan. "Oh ya, baguslah kalau ada tetangga yang ramah. Jadi kamu ada teman ngobrol." "Kalau aku nggak ada," jawab Robi singkat, tanpa menoleh dari laptopnya. Wulan terdiam. Reaksi Robi membuatnya merasa semakin tidak terlihat. Justru ucapan Robi itu seperti memberi izin baginya untuk semakin sering berbicara dengan Arman. Hari berganti. Perhatian kecil Arman makin terasa penting bagi Wulan. Setiap sapaan, setiap candaan, setiap kalimat yang seolah memahami dirinya, perlahan menambal kekosongan yang lama ia rasakan. Suatu sore, saat Wulan sedang duduk di teras, Arman menghampiri dengan membawa 2 gelas es teh. "Saya bikin kebanyakan. Kalau diminum sendiri, temanin saya ngobrol sebentar ya," katanya. Wulan sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Mereka duduk di teras rumah Wulan, berbicara, entah tentang apa saja. Wulan tertawa. Arman pun tersenyum melihatnya. Di tengah percakapan, Wulan tiba sadar. Sudah lama ia tidak tertawa selepas ini. Malamnya, saat ia kembali menatap Robi yang terlelap dengan laptop masih menyala di sisi, hatinya berdesir aneh. Ada rasa bersalah, tapi juga ada kerinduan yang terjawab oleh orang lain. Wulan tahu, semua ini masih sebatas obrolan biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun jauh di lubuk hati, ia merasakan sebuah kegelisahan.
bahwa jika ia terus membiarkan dirinya nyaman dengan perhatian Arman, sesuatu yang lebih besar bisa terjadi. Dan disitulah rasa takut sekaligus penasaran itu tumbuh. Hari-hari terasa berbeda bagi Wulan. Pagi ia tetap menjalankan rutinitas biasa, menyiapkan sarapan untuk Robi, membersihkan rumah, lalu menjalani aktivitas sederhana seperti menonton televisi atau membaca majalah. Namun, ada satu hal baru yang selalu ia nantikan, momen ketika ia bisa bertemu atau sekadar berbincang dengan Arman. Pada awalnya, semua masih terlihat normal. Mereka hanya bercakap ringan di depan rumah atau di warung dekat jalan. Tapi perlahan, intensitas pertemuan itu bertambah. Jika dulu hanya kebetulan, kini ada kesengajaan. Arman seolah tahu kapan Wulan keluar rumah. Dan Wulan pun tak lagi menolak jika Arman mengajaknya berbicara lebih lama. Suatu siang, ketika Robi masih di kantor, Arman mengetuk pintu rumah Wulan. "Assalamualaikum, Bu Wulan?" Suaranya terdengar ceria. "Waalaikumsalam. Ada apa, Mas?" Wulan sedikit terkejut. "Saya tadi masak lebih banyak. Takut mubazir. Ini ada lauk sama sayur. Kalau nggak keberatan, saya titip di sini. Mungkin bisa buat makan siang," ujarnya sambil menyodorkan kotak makanan. Wulan sempat menolak. "Wah, repot banget, Mas. Harusnya nggak usah repot-repot." "Ah, nggak repot, Bu. Justru senang kalau bisa berbagi. Lagian saya kan sendirian di rumah. Bosan kalau makan sendiri," jawab Arman sambil tersenyum hangat. Akhirnya, Wulan menerima. Ia mengucapkan terima kasih dan menaruh kotak itu di meja makan. Setelah Arman pergi, ia membuka isi kotak itu. Masakannya sederhana, tapi terlihat dibuat dengan niat. Saat mencicipinya, Wulan tersenyum kecil. Ada perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan selama ini. Diperhatikan dengan cara yang berbeda, hari demi hari, kedekatan mereka semakin erat. Obrolan tidak lagi sebatas basa-basi. Wulan mulai menceritakan hal-hal pribadi. Kesepiannya di rumah, kerinduannya akan perhatian Robi, hingga hobi menulis yang dulu ia tinggalkan. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya menatap langsung ke arah Wulan seolah setiap kata yang keluar begitu penting. "Wulan itu berharga, jangan sampai lupa sama dirimu sendiri," ucap Arman suatu sore ketika mereka berbincang di taman kecil dekat rumah. Wulan terdiam. Kata-kata itu membuatnya merasa dipahami, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari Robi. Namun, ada kalanya hati kecil Wulan berteriak. Ia sadar kedekatan ini bisa berbahaya. Ia bahkan beberapa kali mencoba menjaga jarak, menolak ejekan Arman untuk berbincang, pura-pura sibuk ketika ia datang. Tapi semakin ia menghindar, semakin besar pula rasa kehilangan yang ia rasakan. Hatinya gelisah jika sehari saja tidak berjumpa atau mendengar kabar Arman. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Hujan, listrik padam, rumah terasa gelap dan sunyi. Wulan duduk di ruang tamu dengan hanya cahaya redup dari lilin. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. "Bu Wulan, ini saya," suara Arman. Dengan ragu, Wulan membuka pintu. Arman berdiri dengan payung basah di tangannya. "Saya pikir ibu sendirian. Saya bawain lilin tambahan, biar nggak gelap." Wulan mengangguk, membiarkannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, ditemani cahaya lilin dan suara hujan yang menenangkan. Obrolan yang awalnya ringan, berubah menjadi lebih dalam. "Aku nggak tahu harus ngomong apa, Wulan. Tapi setiap kali ketemu kamu, rasanya ada yang berbeda," kata Arman. Suaranya pelan. Wulan menunduk. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu seharusnya tidak membiarkan percakapan ini berlanjut. Tapi lidahnya kelumas Arman. Aku juga bingung dengan perasaan ini," jawabnya lirih. Keheningan tercipta. Hanya suara hujan yang terdengar. Lalu, perlahan, Arman meraih tangan Wulan. Hangatnya sentuhan itu membuat tubuh Wulan gemetar. Ia tidak menarik tangannya, meski hatinya berteriak bahwa ini salah. Malam itu, batas yang selama ini ia jaga akhirnya runtuh. Wulan membiarkan dirinya larut dalam perhatian Arman, melupakan sejenak kesetiaannya pada Robi. Keesokan harinya, ketika Robi pulang dengan wajah lelah, Wulan berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam, menemaninya duduk di ruang keluarga, bahkan sesekali tersenyum. Namun di balik itu, hatinya bergejolak.
Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain ada perasaan hangat yang sulit ia lepaskan dari Arman. Perhatian kecil, senyuman, dan kata-kata lembutnya kini sudah menjadi candu yang membuat Wulan semakin jauh dari jalannya. Sejak malam hujan itu, hubungan Wulan dan Arman tidak lagi sama. Mereka semakin dekat, semakin berani, dan semakin sulit kembali. Wulan tahu ia telah melewati batas, namun justru disitulah konflik sesungguhnya mulai tumbuh. Antara rasa bersalah dan keinginan untuk terus merasakan hangatnya perhatian yang selama ini hilang. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, jalan menuju kehancuran perlahan terbuka. Hari-hari berjalan, tapi ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Robi mulai merasakannya, meski ia tidak tahu apa tepatnya. Sepulang kerja, ia sering mendapati Wulan terlihat lebih sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum sendiri, kadang buru-buru menutup layar saat ia masuk ke ruang tamu. Awalnya, Robi tidak terlalu peduli. Ia berpikir mungkin Wulan hanya aktif di grup arisan atau sibuk belanja online seperti ibu-ibu lain. Tapi semakin lama, sikap Wulan terasa aneh. Ia jadi lebih sering keluar rumah, entah dengan alasan belanja atau sekadar mau jalan sebentar. Suatu malam, ketika Robi pulang lebih awal, ia menemukan rumah kosong. Lampu dapur menyala, tapi Wulan tidak ada. Ponselnya pun tidak diangkat. Setengah jam kemudian, Wulan baru pulang dengan alasan membeli kebutuhan dapur. Robi hanya tersenyum tipis dan tidak bertanya lebih jauh. Tapi hatinya mulai menyimpan tanda tanya. Robi sebenarnya bukan tipe suami yang curiga berlebihan. Selama ini ia percaya penuh pada istrinya. Tapi perubahan sikap Wulan membuatnya berpikir. Ia ingat bagaimana dulu Wulan selalu menunggu kepulangannya dengan wajah ceria. Meski lelah, kini, meski senyum itu masih ada, tapi terasa hambar. Sayang, kamu akhir-akhir ini sering keluar ya? Tanya Robi suatu malam saat mereka makan bersama. Wulan terkejut sejenak, lalu berusaha tenang. Iya Bi, bosan aja di rumah terus. Kalau belanja sekalian jalan kaki kan? Lumayan olahraga. Robi mengangguk. Jawaban itu masuk akal, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang berbeda di sorot mata Wulan. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Kecurigaan Robi makin kuat ketika ia memperhatikan detail kecil. Misalnya, parfum Wulan yang lebih sering dipakai meski hanya pergi sebentar. Atau senyum samar yang muncul saat ia mengetik pesan. Suatu kali, ketika Robi sedang mencari charger di meja rias, tanpa sengaja ia melihat notifikasi pesan masuk di ponsel Wulan. Nama pengirimnya A. Pesan itu singkat, "Hati-hati ya, jangan lupa makan." Robi terdiam. Rasanya dada sesak, tapi ia mencoba menahan diri. Ia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti jelas. Ia hanya menutup kembali ponsel itu dan berpura-pura tidak melihat apapun malam itu. Robi menatap wajah istrinya yang tertidur di sampingnya. Ada rasa sakit yang sulit ia jelaskan. Bagaimana mungkin orang yang ia cintai, orang yang selama ini ia perjuangkan, bisa menyimpan sesuatu darinya? Sejak saat itu, Robi lebih banyak diam. Ia tidak ingin menunjukkan kecurigaannya. Justru, ia memilih memperlakukan Wulan dengan lebih lembut. Pulang kerja, ia mencoba membawa buah kesukaan istrinya. Sesekali ia mengajak makan malam di luar, meski Wulan kadang menolak dengan alasan lelah. Wulan, di sisi lain, mulai merasa gelisah. Sikap Robi yang lebih perhatian justru membuat rasa bersalahnya semakin besar. Ada kalanya ia ingin jujur, tapi bayangan Arman selalu muncul. Ia takut kehilangan perhatian yang sudah terlanjur membuatnya nyaman. Puncak kegelisahan Robi datang ketika suatu malam ia pulang lebih cepat lagi. Dari jauh, ia melihat Wulan berdiri di depan pagar, berbicara dengan seorang pria. Robi tidak melihat jelas wajahnya karena pencahayaan minim, tapi cara tubuh Wulan berdiri, cara ia tersenyum, semua terasa berbeda. Begitu Robi mendekat dengan motornya, pria itu buru-buru pergi. Wulan terlihat gugup. "Kamu ngobrol sama siapa tadi?" tanya. Robi datar. Itu tetangga baru, cuma nanya arah jalan," jawab Wulan tergesa. Robi menatapnya lama, lalu mengangguk. Ia tidak melanjutkan pertanyaan itu, meski hatinya semakin yakin ada yang disembunyikan. Malam itu, Robi duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya bercampur aduk. Ia marah,
kecewa, tapi juga sedih. Namun, ada satu hal yang ia putuskan. Ia tidak akan gegabah. Jika benar ada sesuatu, ia ingin mengetahuinya dengan pasti. Dalam diam, Robbie menyiapkan dirinya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Wulan lebih detail, tapi tetap dengan sikap tenang di hadapannya. Ia tahu, badai besar mungkin sedang menunggu di depan, dan ia harus siap menghadapinya. Di sisi lain, Wulan semakin terjebak dalam pusaran perasaan. Setiap kali bertemu Arman, ia merasa hidup kembali. Tapi setiap kali menatap Robbie, rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia seperti berdiri di dua dunia. Dunia nyata bersama suaminya, dan dunia rahasia yang ia bangun dengan Arman. Dan tanpa mereka sadari, benang halus yang mereka injak sebentar lagi akan putus, mengantarkan keduanya pada kenyataan pahit yang tak terelakkan. Malam itu Robbie pulang larut. Hujan masih tersisa di jalanan. Lampu jalan berpendar samar. Saat membuka pintu rumah, ia mendapati suasana sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma masakan, hanya kesunyian yang menusuk. Ia masuk ke kamar. Wulan sudah tertidur dengan ponsel di genggaman. Nafasnya teratur, wajahnya tenang seakan tak menyimpan apa-apa. Robbie menatap istrinya lama. Ada rasa cinta sekaligus perih yang beradu di dadanya. Perlahan, ia mengambil ponsel itu. Jari-jarinya bergetar, hati kecilnya menolak tapi pikirannya memaksa. Ia harus tahu. Layar terbuka tanpa sandi. Di aplikasi pesan, ia menemukan percakapan dengan nama A. Pesan-pesan itu sederhana, tapi menusuk. Aku rindu kamu. Besok, hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan. Senang banget bisa lihat senyum kamu tadi. Robbie terdiam, matanya panas, napasnya berat. Ia membaca setiap kalimat dengan hati tercabik. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semua jelas. Pagi harinya, Robbie bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan seadanya, lalu berangkat kerja dengan senyum tipis. Wulan heran, karena biasanya Robbie selalu terburu-buru. Kenapa nggak sarapan di kantor aja? Tanya Wulan. Aku pengen sarapan sama kamu dulu, jawab Robbie pelan. Wulan terdiam, menunduk menahan perasaan bersalah. Ia hanya mengangguk dan ikut. Do the talk. Momen itu terasa janggal, seakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Hari-hari berikutnya, Robbie mengamati lebih cermat. Ia sengaja pulang lebih awal beberapa kali. Dari Keyohon, ia pernah melihat Wulan bersama Arman di warung kecil. Tertawa seakan dunia hanya milik mereka. Sekali waktu, ia melihat Wulan menerima telepon dengan wajah berbinar, lalu buru-buru menutup saat ia datang. Robbie tidak lagi butuh bukti tambahan. Semua sudah jelas, istrinya berselingkuh. Namun yang mengejutkan, bukanlah kenyataan itu, melainkan sikap Robbie sendiri. Ia tidak melabrak, tidak marah, tidak mengamuk. Sebaliknya, ia memilih diam. Di dalam hatinya, ada badai besar. Ia terluka, tapi ia tahu amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan, bekerja siang malam, mengorbankan waktu dan tenaga demi keluarga. Namun justru di tengah perjuangannya, ia kehilangan kehangatan rumah tangga. Diam-diam, Robbie mulai berpikir lebih jauh. Kalau aku terus bertahan, apakah kebahagiaan itu bisa kembali? Atau justru aku akan hancur pelan-pelan? Suatu malam, Robbie sengaja pulang lebih cepat lagi. Ia memarkir motornya agak jauh, lalu berjalan kaki. Dari balik pagar, ia melihat sesuatu yang selama ini hanya ia duga. Wulan dan Arman duduk berdua di teras, minum teh, berbicara dekat, dengan tawa yang terlalu hangat. Untuk sekadar tetangga, Robbie berdiri lama, membiarkan pemandangan itu menusuk hatinya. Ia tidak masuk, hanya berbalik dan pergi. Di kamar malam itu, Wulan berpura-pura lelah dan langsung tidur. Robbie menatapnya dengan mata berkaca. Ingin rasanya ia membangunkan Wulan, menanyakan semua dengan suara lantang. Tapi bibirnya terkunci, hanya berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku tahu Lan, aku tahu semuanya. Esoknya, Robbie memperlakukan Wulan seperti biasa. Bahkan ia semakin lembut, menanyakan kabar, membawakan buah, sesekali mengajak makan bersama. Wulan justru makin gelisah. Hatinya diliputi rasa bersalah. Tapi ia tidak tahu, Robbie sudah mengetahui semuanya. Arman pun mulai merasakan perubahan. Kamu yakin
suami kamu nggak curiga? Tanyanya suatu sore. Wulan menggeleng cepat. Enggak, dia baik-baik aja, malah belakangan jadi lebih perhatian. Arman terdiam, tapi hatinya tidak tenang. Robi memilih jalan berbeda. Ia tidak ingin ada keributan. Ia tidak ingin harga dirinya jatuh dengan pertengkaran atau drama di depan orang lain. Dalam diam, ia menyiapkan sesuatu, langkah pasti untuk melepaskan. Bagi Robi, kebenaran sudah terlihat jelas dan itu lebih dari cukup. Malam itu, ketika Wulan tertidur pulas, Robi menuliskan sesuatu di buku catatannya. Hanya kalimat sederhana. Aku sudah melakukan yang terbaik. Jika semua ini berakhir, semoga aku masih bisa tersenyum. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, pertempuran hatinya belum selesai, tapi setidaknya, ia sudah menemukan arah. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan Wulan dengan Arman terasa berbeda. Arman yang dulu begitu rajin menghubungi, kini mulai jarang mengirim pesan. Jika biasanya selalu ada sapaan, selamat pagi, atau hati-hati, ya, kini hanya balasan singkat, bahkan sering terlambat. Awalnya Wulan mencoba memahami. Mungkin Arman sibuk kerja, pikirnya. Namun rasa gelisah semakin besar. Ia jadi sering mengecek ponsel, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Suatu sore, Wulan memberanikan diri mendatangi rumah Arman. Namun pagar terkunci, lampu teras mati. Ia menunggu beberapa menit. Tapi tak ada tanda-tanda Arman di rumah. Saat hendak kembali, seorang tetangga berbisik, Mas Arman lagi sering keluar kota, Bu. Katanya ada urusan. Wulan mengangguk singkat, tapi hatinya dicekam rasa tidak enak. Beberapa hari kemudian, akhirnya Arman menghubungi. Ia mengajak bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Wulan datang dengan hati berdebar, berharap rindu terobati. Namun begitu duduk berhadapan, Wulan segera merasakan jarak. Tatapan Arman tidak lagi hangat. Senyumnya dipaksakan. Kenapa akhir-akhir ini susah banget dihubungi, Mas? Tanya Wulan. Dengan suara bergetar, Arman menghela napas panjang. Lan, aku rasa kita harus mulai mikirin ini baik-baik, hubungan kita terlalu berisiko. Wulan menatapnya, terkejut. Maksudnya, risiko apa? Bukannya dari awal Mas yang bilang enggak, masalah asal hati-hati, ya. Tapi, sekarang beda. Aku lihat suamimu makin perhatian sama kamu. Aku takut dia curiga. Dan aku nggak mau masalah ini jadi besar. Aku nggak siap, jawab Arman, menunduk. Darah Wulan seakan mendidih. Jadi, semua ini cuma main-main buat Mas. Aku sudah menyerahkan segalanya, Arman. Aku sudah menghancurkan rumah tanggaku. Beberapa pengunjung kafe menoleh. Arman cepat menenangkan. Jangan bicara keras-keras. Aku nggak bilang ini main-main, tapi kita harus realistis. Aku nggak bisa terus kayak gini. Wulan menggenggam tangannya erat. Jangan tinggalin aku, Man. Jangan sekarang. Namun Arman menarik tangannya perlahan. Maaf, Lan. Aku nggak bisa janji lagi. Malam itu Wulan pulang dengan hati hancur. Ia menangis diam-diam di kamar mandi, menahan suara agar tidak terdengar Robi. Tubuhnya gemetar. Pikirannya kacau. Entah, pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Sementara itu, Robi yang sedang membaca laporan di ruang kerja mendengar suara samar dari kamar mandi. Ia tahu, istrinya menangis. Namun, Robi tidak mendekat. Ia hanya memejamkan mata, merasakan getir di dadanya. Mungkin, inilah karma yang perlahan menuntun jalannya. Batinnya, hari-hari berikutnya, Wulan semakin terpuruk. Arman semakin menjauh, bahkan sempat memblokir kontaknya. Wulan mencoba mendatangi rumahnya lagi. Tapi tetangga bilang Arman sudah pindah. Sementara ke kota lain karena ada proyek besar, Wulan kehilangan kendali. Ia murung, mudah marah, bahkan sesekali menangis tanpa sebab. Robi melihat semuanya, namun tetap tenang. Ia masih bersikap baik, tetap menyiapkan kebutuhan rumah, tetap lembut kepada Wulan. Perlakuan Robi justru membuat Wulan semakin tersiksa. Ia merasa semakin bersalah, semakin hancur. Suatu malam, saat makan malam bersama, Wulan akhirnya meledak. Kenapa kamu gak pernah marah sama aku, Bi? Suaranya meninggi. Robi tertegan. Marah. Karena apa? Tanyanya tenang. Karena aku sudah bukan istri yang baik. Aku sudah. Suara Wulan tercekat. Air matanya jatuh.
Robi hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku marah, apa itu bisa mengubah keadaan?" Jawaban itu membuat Wulan semakin sesak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Sejak malam itu, ketegangan makin terasa. Wulan hidup dalam ketakutan. Takut Robi sebenarnya tahu. Takut ia benar-benar akan ditinggalkan. Sementara Robi diam-diam menyiapkan keputusan besar. Di satu sisi, Wulan ingin memperbaiki semuanya. Tapi luka yang ia buat terlalu dalam. Di sisi lain, Robi sudah menimbang jalan hidup baru tanpa dirinya. Dan di balik semua itu, rasa sakit yang mereka simpan masing-masing berubah menjadi jurang yang semakin lebar. Sejak kepergian Arman tanpa kabar jelas, hidup Wulan berubah drastis. Senyum yang dulu selalu muncul saat bertemu dengannya, kini hilang. Digantikan bayangan rasa bersalah yang menghantui setiap detik. Ia merasa kosong, hampa, dan semakin menyadari betapa berharganya Robi yang selama ini ia abaikan. Malam-malamnya dipenuhi tangis diam-diam. Siang harinya, ia berusaha terlihat normal. Namun dalam hati, ia mulai menumbuhkan tekad. Aku harus memperbaiki semuanya. Aku harus kembali jadi istri yang baik untuk Robi. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mencoba lebih perhatian. Pagi itu, Wulan menyiapkan sarapan lengkap. Nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Robi terkejut melihat meja makan. "Wah, lengkap sekali. Ada apa ini?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Enggak ada apa-apa, aku cuma kangen masakin kamu," jawab Wulan pelan. Robi mengangguk. Ia makan dengan tenang, tidak banyak komentar. Namun di balik sikap datarnya, hatinya bergejolak. Ia tahu Wulan sedang mencoba menebus kesalahan, tapi luka yang ia simpan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Hari-hari berikutnya, Wulan semakin giat. Ia mulai menyambut Robi sepulang kerja, menyiapkan baju yang sudah disetrika rapi, bahkan mencoba mengajaknya berbincang lebih sering. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Robi memang merespons, tapi ada jarak tak kasat mata. Senyumnya tidak selebar dulu. Matanya tidak lagi menatap dengan hangat, seolah ada tembok tinggi yang berdiri di antara mereka. Wulan mulai merasa cemas. Apakah dia sudah tahu? Atau dia sudah tidak peduli lagi padaku? Ketegangan semakin memuncak. Ketika suatu malam, Robi menerima telepon dari seseorang. Wulan mendengar dari kamar, suara Robi terdengar lembut, penuh perhatian. Nada yang sudah lama tidak pernah ia dengar lagi ditujukan kepadanya. "Jangan lupa makan dulu, nanti sakit." Suara Robi terdengar jelas. Hati Wulan bergetar. Begitu Robi menutup telepon, ia langsung bertanya, "Itu siapa, Bi?" Robi terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Rekan kerja." "Rekan kerja, atau seseorang yang lebih dari itu?" Suara Wulan meninggi tanpa sadar. Robi menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Lucu ya, kamu nanya itu, padahal kamu sendiri." Kalimat itu menggantung, membuat Wulan terpaku. Air matanya hampir jatuh. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Robi kemudian beranjak ke kamar tanpa menoleh lagi. Sejak kejadian itu, Wulan semakin tertekan. Ia sadar, Robi mungkin benar-benar sudah tahu segalanya. Ketakutan terbesarnya kini adalah kehilangan suami yang dulu begitu ia abaikan. Ia mencoba berbicara lagi. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu. "Bi, aku tahu, aku banyak salah. Aku cuma pengen kita balik kayak dulu lagi. Aku janji bakal berubah," kata Wulan dengan suara bergetar. Robi menatapnya tenang, lalu berkata, "Kalau aku kasih kesempatan kedua, apa kamu benar-benar bisa jaga?" "Bisa. Aku janji, Bi. Aku gak akan ulangi lagi. Tolong jangan tinggalkan aku." Wulan memohon dengan air mata mengalir. Robi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam gelas di tangannya dengan kuat. Dalam hati, ia bergulat dengan dilema. Bertahan dengan luka, atau melepaskan demi masa depan. Namun, konflik semakin menegang ketika Wulan tanpa sengaja melihat pesan di ponsel. "Robi." Nama seorang wanita muncul di layar. "Rina." Pesan itu berbunyi, "Makasih
sudah selalu ada buat aku. Rob, semoga kita bisa segera bersama, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Dunia Wulan seakan runtuh. Dadanya sesak, kakinya lemas. Ia merasa seperti dipukul dengan kenyataan pahit. Robi bukan hanya tahu perselingkuhannya, tapi mungkin sudah punya pengganti. Malam itu, Wulan menatap Robi yang sedang tertidur. Ada amarah, ada cemburu, ada rasa takut kehilangan. Di satu sisi, ia tahu ini karma. Di sisi lain, ia tidak rela. Malam itu, Wulan tidak bisa tidur. Pesan dari Rina yang ia baca di ponsel Robi terus berputar di kepalanya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Selama ini ia sibuk tenggelam dalam rasa bersalah, tapi kini mangkul. Rasa lain, takut kehilangan, cemburu, dan tidak rela. Apa benar Robi sudah punya orang lain? Apa dia sengaja balas dendam padaku? Batinnya berkecamuk. Ia memandang wajah Robi yang terlelap di sampingnya. Ada ketenangan di wajah itu. Ketenangan yang membuat hatinya semakin remuk. Untuk pertama kalinya, Wulan merasakan betapa ia akan hancur jika benar-benar kehilangan suaminya. Keesokan harinya, Wulan memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Bi, aku boleh tahu siapa Rina itu?" Tanyanya hati-hati saat mereka sarapan. Robi menoleh sekilas, tidak terkejut sama sekali. "Kamu baca ponselku ya?" Wulan menunduk. Bibirnya bergetar. "Aku nggak sengaja, tapi tolong jelasin, aku butuh tahu." Robi meletakkan sendoknya, menatap Wulan lekat-lekat. "Rina itu rekan kerja, orang yang selalu ada buat aku saat kamu sibuk dengan duniamu sendiri." Air mata Wulan langsung jatuh. "Jadi benar, kamu sudah ada yang lain?" Robi menjawab, hanya keheningan yang terasa menusuk hari-hari. Setelah itu penuh dengan ketegangan. Wulan berusaha keras mendekat, memasak, merawat Robi, bahkan mengajaknya ngobrol. Tapi Robi tetap menjaga jarak. Puncaknya terjadi ketika Robi pulang larut malam. Wulan menunggu dengan cemas, lalu meledak begitu pintu terbuka. "Kenapa kamu pulang malam terus?" "Sama Rina." Suaranya meninggi, penuh emosi. Robi menatapnya dingin. "Lucu. Kamu yang dulu sibuk sama orang lain, sekarang malah cemburu." Wulan tercekat. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih tajam dari pisau. Ia menutup mulut, menahan tangis. Beberapa hari kemudian, Robi akhirnya mengajak Wulan duduk di ruang tamu. Suasananya berat, seakan ada sesuatu yang besar akan disampaikan. "Lan, aku sudah lama mikir, kita nggak bisa terus begini." "Look at it, terlalu dalam," ujar Robi dengan suara tenang tapi tegas. "Apa maksudmu, Bi?" Wulan berbisik, takut mendengar jawabannya. "Aku sudah siapkan surat cerai." Robi mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Wulan langsung pucat. Air matanya jatuh deras. "Bi, jangan tinggalin aku. Aku janji aku bisa berubah. Aku bisa perbaiki semuanya." Robi menggeleng pelan. "Kamu terlambat sadar, Lan. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. Dan sekarang aku mulai hidup baru." Wulan menangis tersedu-sedu, memegang tangan Robi. "Hidup baru sama Rina?" Robi menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Rina memang selalu ada buat aku. Tapi bukan dia yang akan jadi hidup baruku." Wulan menatap bingung, matanya penuh air. "Maksudmu?" Robi menarik napas panjang. "Aku memang dekat dengan Rina, tapi bukan untuk jatuh cinta. Dia cuma teman yang ngerti posisiku. Hidup baruku adalah dengan meninggalkan masa lalu termizokom. Aku akan pindah keluar kota. Aku sudah lama punya tawaran kerja, dan aku putuskan untuk menerimanya." Wulan terpaku. Ia pikir Robi akan menikah dengan wanita lain. Ternyata Robi memilih untuk pergi sendirian, meninggalkan semua, termasuk dirinya. "Jadi, kamu benar-benar nggak mau kasih aku kesempatan?" Suara Wulan hampir tak terdengar. Robi menggeleng. "Aku pernah berharap kamu menyadari pengorbananku. Tapi kamu memilih yang lain. Dan ketika akhirnya kamu menyesal, aku sudah habis." "Ini sudah habis, Lan." Hari itu menjadi titik akhir. Robi benar-benar meninggalkan rumah beberapa minggu kemudian, membawa koper dan hatinya yang penuh luka. Sementara Wulan hanya bisa menangis, menatap punggung suami yang pergi tanpa menoleh lagi. Yang paling menyakitkan bagi Wulan,
Bukan hanya kehilangan Robi, tapi juga kenyataan bahwa suaminya tidak memilih wanita lain, melainkan memilih kebebasan, sesuatu yang ia tak pernah bayangkan. Tahun-tahun berikutnya, Wulan menjalani hidup dengan penyesalan. Ia masih sering berharap Robi kembali, tapi kabar terakhir yang ia dengar, Robi sukses di kota lain. Hidup bahagia dengan karier barunya, dikelilingi orang-orang yang menghargai pengorbanannya. Sedangkan dirinya terjebak dalam sepi, ditemani bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia ubah. Dan begitulah pengorbanan yang dulu ia abaikan, akhirnya berbalik menjadi kebebasan yang dipilih Robi dan penyesalan terbesar dalam hidup Wulan.